Shalom, kita akan memulai pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Allah Elohim Adonai Yeshua HaMashiach, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menyelamatkan kami, menebus segala dosa kami, dan Allah yang memelihara kami. Terima kasih karena hari ini, minggu ini kami kembali datang bersujud di bawah kaki-Mu untuk belajar bagian firman-Mu, untuk memberi kekuatan kepada kami. Beri hikmat bijaksana-Mu, kekuatan daripada Roh Kudus untuk menolong kami mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Hari ini kita kembali lagi dalam perenungan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan rema di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini saya akan bersama-sama dengan Anda dan semua teman-teman untuk merenungkan satu bagian judul firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus adalah sumber air hidup. Yesus adalah jawaban bagi setiap kerinduan, dahaga, jiwa yang sedang dihadapi oleh setiap orang yang membutuhkan dengan sungguh-sungguh dan mau percaya kepadanya, maka hidup Anda dan saya akan mengalami pemulihan, diselamatkan, dan dipuaskan. Dan kita akan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Nah, itu yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus adalah sumber air hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini di zaman yang modern ini banyak orang yang memiliki kerinduan dan memiliki hati yang kosong. Dia ingin haus untuk dipuaskan. Nah, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 38 kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dia katakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak, ya, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Dia berkata, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan ayat 38 dia berkatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, dia bilang, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita akan mencoba mempelajari dengan sederhana tentang apa maksud dan tujuan daripada Tuhan Yesus itu. Yang pertama, Tuhan Yesus menawarkan air hidup bagi mereka yang haus. Jadi Tuhan Yesus itu sumber air hidup. Tapi yang pertama, dia menawarkan air hidup itu bagi setiap orang yang haus. Jadi bagi kita yang haus akan kebenaran, bagi kita yang haus kerinduan yang besar, Tuhan menawarkan kepada kita tentang sebuah air yang hidup yang membuat kita, dahaga kita menjadi terpuaskan. Di dalam ayat 37 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, itu ada perayaan waktu itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat konteks ayat ini adalah pada saat itu perayaan Hari Raya Pondok Daun. Yaitu Yohanes pasal 7 ayat 2, ketika itu Raya Pondok Daun, dan pada hari Raya Pondok Daun itu orang Yahudi memperingati pemeliharaan Tuhan Allah selama di padang gurun. Mereka merayakan, dan pada
puncak pesta itu, imam biasanya menuangkan air dari kolam Siloam ke atas mezbah sebagai lambang berkat air kehidupan dari Tuhan Allah. Itu perayaan-perayaan tradisional yang dilakukan oleh kaum orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu Yesus berdiri dan berseru dengan suara nyaring, dan ia menggambarkan panggilan itu dan mendesak dan penuh kuasa, dan dia berkata, barang siapa haus, dia katakan barang siapa haus. Kata haus di sana menunjukkan kebutuhan hakiki manusia, kebutuhan rohani manusia, serta gambaran bagi jiwa manusia yang kosong, letih, lesu, yang membutuhkan kepuasan dan kelegaan yang sejati. Tuhan Yesus menawarkan itu. Hari ini kita lihat banyak orang mencari cara untuk bisa terpuaskan secara rohani. Bahkan banyak janji-janji supaya kita dipuaskan. Mungkin dengan hiburan, dengan kesenangan, atau dengan banyak cara untuk memuaskan kepuasan kita yang sementara. Sesungguhnya, teman-teman, kepuasan itu tidak bisa memberikan, ya, kepuasan itu tidak bisa memberikan kepuasan yang luar biasa. Walaupun banyak orang mencarinya dengan cara yang menurut dia kepuasan bisa didapatkan. Tetapi itu hanya sementara. Karena hanya Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh bisa memberikan kepuasan sejati kepada Anda dan saya. Yesus berkata, Tuhan Yesus, aku adalah sumber air hidup yang bisa menyelamatkan. Tentu yang pertama, Tuhan menawarkan itu kepada setiap umat manusia yang ingin dipuaskan, yang sedang mencari jati diri, kekosongan di dalam dirinya. Tuhan Yesus memberi jawaban itu kepada Anda dan saya. Asal dia katakan saat kita datang kepadanya dan percaya kepadanya. Yesus berdiri, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Itu ada sebuah undangan. Itu undangan kepada Anda dan saya. Kalau saudara merespon, maka saudara dapat. Tapi kalau tidak merespon, maka saudara selama hidup di dunia ini sedang mencari, ada kekosongan jiwa, ada ketakutan, ada gundah gulana yang terus akan menghantui Anda sampai saudara kemudian meninggalkan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan. Dikatakan yang kedua di dalam ayat 37-38, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Yang kedua, kita harus datang percaya kepada Tuhan Yesus. Menghidupi firman itu. Bukan hanya percaya di mulut, di pikiran. Tapi kita harus masuk di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Ya, percaya kepadanya, maka dia katakan tawaran yang dia berikan tadi, maka akan mengalir di dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus. Jadi bagi yang tidak haus, ya nggak usah datang, nggak apa-apa. Tapi barang siapa haus, dia akan memberikan kelegaan, dia memberi jalan, dan datang kepadaku, kata Yesus, dan minum. Datang artinya, Anda dan saya harus merespon panggilan Tuhan Yesus dengan iman percaya kepadanya. Dan minum artinya saudara harus menerima dia, mengikut dia dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau saudara tidak mengikut dia dan saudara tidak datang kepada dia, saudara tidak bisa mendapatkan tentang air hidup yang mengalir di dalam diri Anda. Dan kehausan, kekosongan, letih lesu akan menerpa Anda sampai Anda kembali dan meninggalkan dunia ini. Tetapi waktu kita merespon dalam ayat ini, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu langkah paling penting untuk memperoleh sebuah keselamatan, kehidupan rohani yang dipuaskan. Karena manusia ini terdiri dari
tubuh, jiwa, dan roh. Dan kerohanian itu adalah kebutuhan yang hakiki yang sedang dicari dan terus dicari oleh manusia. Kita harus tahu, waktu kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus, bukan hanya pengetahuan intelektual kita yang diubah, bukan hanya pengetahuan akademis kita yang diubah, tetapi waktu kita percaya kepadanya, mempercayakan diri kepada Tuhan, dia akan mengubah seluruh mindset intelektual hati, bahkan pandangan kita yang luar biasa. Bahkan dia akan memberikan air kehidupan yang terus mengalir di dalam diri Anda dan saya. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dia dan dia di dalam kita. Ya, itu ada katakan minum dari Kristus. Dia memberi minum kepada kita yang haus dan dia memberikan kepala kelegaan. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dia memberikan damai sejahtera, dia berikan segala sesuatu yang dipuaskan hati kita, yang sedang dicari seluruh dunia pada hari ini. Itu yang kedua, respon panggilan itu. Saudara harus merespon, menerima, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya, saudara berkata, Tuhan, aku percaya, menerima Engkau, dan mau mengikut Engkau, maka kepuasan, air kehidupan itu mengalir di dalam pikiran, hati, dan kehidupan Anda. Saya yakin dan percaya, itu yang kedua. Yang pertama tadi, dia menawarkan. Dan yang kedua, dia meminta kita supaya menerima, meminum, dan yakin percaya kepadanya. Maka saudara akan dialiri air kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, dari yang pertama tadi dia menawarkan, dari yang kedua dia memberikan kepada kita untuk kita bisa yang haus dan meminum, menerima, merespon panggilan itu. Yang ketiga, hasilnya kehidupan kita yang penuh harapan, yang penuh kasih, mengalir aliran air hidup. Hidup kita menjadi lebih hidup. Hidup kita menjadi sukacita, hidup kita menjadi damai sejahtera, hidup kita terus bersyukur. Di dalam Yohanes pasal 7:38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, ingat, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ada sumber air, ada sumber di dalam hatinya. Siapa sumber itu? Yesus Kristus. Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita, yang membuat kita lahir baru. Dan aliran-aliran itu bisa mengubah mindset kita, bisa mengubah kalimat dan tata bahasa kita, bahkan bisa mengubah tubuh kita menjadi lebih kuat dan sehat. Janji Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, selain diselamatkan, dia juga memberikan sumber berkat bagi orang lain. Aliran air hidup menunjukkan kepada karya Roh Kudus yang ada di dalam hati Anda dan saya, yang bekerja terus-menerus selama Anda hidup di dunia ini, selama Anda bergerak. Karena iman orang Kristen itu bukan pasif, aktif. Dia akan terus bergerak dimanapun dia diletakkan. Dia akan jadi garam dan terang. Di dalam Yohanes 7:39 ada katakan, ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu memuaskan Anda dan saya, memuaskan dahaga rohani kita, tetapi juga menjadikan kita saluran berkat bagi dunia ini. Di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, kita pasti jadi berkat. Orang-orang yang sudah dialiri air kehidupan, yang percaya, dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya untuk hormat kemuliaan, bukan untuk dirinya lagi. Dia menjadi aliran berkat, kasih, penghiburan, pengampunan, dan terus mengabarkan kabar baik kepada setiap orang yang membutuhkannya. Terus mengabarkan Injil keselamatan, terus sampai dia kembali ke rumah Bapa. Kepada siapa yang belum percaya, api Injil terus dia kabarkan. Itulah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang terus menyegarkan jiwanya, membangun lingkungan di sekitarnya, supaya kasih Tuhan Yesus dirasakan oleh semua orang. Kenapa? Karena kita punya sumber air kehidupan itu. Jadi apa hasilnya? Kita akan bergerak, aliran-aliran air
hidup itu ada dalam hati kita, kita mau menginjil, kita jadi garam terang, kita akan menjadi pendamai, ada sukacita, dan orang-orang yang bersama Anda dan saya merasa diberkati dengan kehadiran kita di tengah-tengah dunia itu. Itu hasil dari orang yang menerima air kehidupan dari Tuhan Yesus. Dia akan menjadi berkat selama hidupnya. Jadi bagaimana Anda dengan saya? Apakah saudara merindukan air kehidupan yang mengalir, yang selama ini mungkin di antara kita ada kekosongan, ada kegundah gulanaan, tidak ada harapan, tidak ada sukacita? Saya mau katakan yang pertama, Yesus menawarkan air kehidupan kepada Anda dan saya. Saya sudah menerima. Saudara haus, saudara ingin dipuaskan. Tuhan Yesus berkata, datang kepada saya. Dia tawarkan itu. Dan yang kedua, tawaran itu saudara harus merespon, menerima dan percaya kepadanya. Saya percaya dan menerima engkau, dan saya mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan beriman, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga, setelah saudara menerima, saudara akan menghasilkan aliran-aliran air hidup di dalam hidup Anda. Ada sukacita, ada kasih, dan karya-karya Roh Kudus dalam hidup Anda akan terus bergerak sampai Anda meninggal, bahkan sampai keturunan pertama, kedua, ketiga. Aliran air itu akan terus Anda rasakan. Ada 3 hal yang menjadi belajar kita hari ini, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan. Yang pertama, Tuhan menawarkan air hidup bagi orang yang haus. Yang kedua, kita sebagai orang yang haus harus merespon, percaya bahwa air kehidupan itu, kita yakin kita sudah menerima dan beriman kepadanya. Dan yang ketiga, kita akan berkarya, air kehidupan yang mengalir dalam hati kita menjadi sumber berkat dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kita setiap hari. Saya yakin dan percaya Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia anugerah-Mu. Kami sudah belajar firman Tuhan tentang satu judul, bahwa Tuhan Yesus air kehidupan di dalam setiap hidup kami. Dia adalah sumber kehidupan yang mengalir, terus mengalir dalam hidup kami. Tuhan Yesuslah sumber air hidup itu. Oleh karena itu kami mau tawaran Tuhan Yesus itu kami respon. Dan biarlah air itu mengalir dalam tubuh jiwa roh kami, sehingga menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, malam ini kami ditegur, diingatkan, dinasehati, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.